Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik sampai dengan saat ini. Berbuat baik adalah tindakan yang akrab dengan kita. Terlebih kita yang mengaku sebagai orang-orang percaya, melakukan kebaikan itu jadi hal yang wajar. Karena kita sudah merasakan kebaikan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Makanya kita sebagai orang percaya sudah tidak asing lagi dengan tindakan baik. Nggak hanya itu, kita pun melakukan kebaikan karena kita yakin bahwa Allah telah sedemikian baik menyelenggarakan kehidupan kita, menjaga kehidupan kita. Sehingga kita pun membalas kebaikan Allah itu dengan melakukan berbagai tindakan baik kepada sesama, kepada seluruh ciptaan. Bapak Ibu, tidak hanya orang-orang Kristen, tidak hanya kita di GKI Manyar juga. Banyak sekali orang-orang menyisihkan dana mereka untuk kemudian membelikan bahan-bahan makanan misalnya, dan kemudian memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada juga gereja-gereja yang punya pelayanan khusus di bidang kemasyarakatan yang selalu menyisihkan dana gerejanya untuk memberikan bantuan, misalnya bantuan dana pendidikan, bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu secara finansial, sehingga anak-anak mereka bisa melanjutkan studi. Kebaikan selalu identik dengan pemberian sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Dan sesuatunya selalu yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Kebaikan selalu identik dengan pemberian sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan sebuah tindakan baik Yesus Kristus yang dicatat oleh penginjil Markus pada Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Di situ dikisahkan bahwa Yesus dan para murid baru tiba di Betsaida. Ketika mereka sampai di sana, ternyata ada beberapa orang membawa rekannya, yakni seorang yang sedang mengalami buta. Orang-orang itu tadi memohon kepada Yesus supaya ia dapat memulihkan mata seseorang yang buta itu. Apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu? Mari kita lihat ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar desa. Yesus tidak segera memulihkan orang itu. Tapi saya yakin bahwa Yesus tahu kerinduan orang banyak itu supaya Yesus segera memulihkan rekannya yang buta itu. Tapi Yesus tidak memilih itu. Yesus tidak langsung memulihkannya. Itu bukan berarti Yesus tidak bisa memulihkan orang buta saat itu juga. Yesus bisa. Yesus punya kemampuan itu. Ya Tuhan. Tapi Yesus memilih untuk tidak segera memulihkannya. Yesus justru mengajak orang itu berjalan berdua bersama Yesus keluar desa. Kenapa begitu? Apa yang bisa kita renungkan dari tindakan Yesus ini? Sejatinya Yesus sedang mengajarkan kepada para muridnya saat itu dan kepada kita saat ini bahwa kebaikan itu bukan tentang sesuatu yang kita berikan, tapi tentang kerelaan diri untuk berada bersama dengan mereka yang membutuhkan. Kebaikan itu bukan tentang sesuatu yang kita berikan, tapi tentang kerelaan diri untuk berada bersama dengan mereka yang membutuhkan.
Setelah Yesus bercakap berdua bersama dengan orang itu keluar desa, orang buta itu mampu mengutarakan isi hatinya pada Yesus. Dan melaluinya Yesus pun kemudian memulihkan keadaan orang buta itu. Dari sini kita tahu Bapak Ibu, bahwa berada bersama dengan mereka yang membutuhkan adalah sebuah langkah penting yang perlu dilakukan terlebih dahulu demi mewujudkan kebaikan. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita benar-benar berada bersama dengan mereka yang membutuhkan? Atau kita hanya sekedar mampir, memberikan bantuan dan kemudian meninggalkan mereka? Mari kita belajar meneladani tindakan baik Yesus, sehingga kita makin hari makin dimampukan untuk menjadi duta-duta kebaikan dimanapun kita diutus. Amin.